Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita mulai bahas manga Ragna Crimson, yaitu dari mulai chapter 56,5-nya atau lanjutan setelah animenya. Ya sebenarnya ini masuknya bonus chapter yang menceritakan masa lalu Kamui dengan Ultimatia. Cuma di chapter ini Kamui sudah tumbuh dewasa atau setelah Ultimatia sudah punya garis keturunannya sendiri. Sedangkan ada golem yang lagi mengawasi mereka dari kejauhan. Karena tugas golem itu kan memang memantau pergerakan mereka dan juga mencari info sebanyak mungkin. Ya, jadi waktu itu mereka lagi duduk santai sambil menikmati minuman yang sudah mereka pesan. Nah, di sini Ultimatia itu memberikan Kamui sebuah kalung yang mana di kalung itu sudah diukir simbol dari bloodline mereka sendiri, yaitu sayap. Karena Sensei atau Burgess menyarankan Tia untuk membuatnya sebagai tanda untuk mereka. Tapi Kamui malah mengatakan kalau kalung itu kelihatan murahan. Padahal Ultimatia sudah membuat itu dengan darahnya sendiri. Awalnya di sini Kamui itu hampir menolak untuk memakainya. Karena dia itu nggak suka memakai simbol seperti itu. Cuma Ultimatia mendengar itu tentu langsung tersinggung. Karena di tubuh Kamui aja masih ada bekas luka yang ditinggalkan Glycia. Dan itu sudah seperti menggunakan simbol dari Bloodline of Claw. Soalnya Glycia itu kan merupakan sang raja naga cakar. Apalagi jika Kamui mau, sebenarnya dia itu bisa aja menghilangkan atau menyembuhkan bekas luka itu. Cuma kan dia malah sengaja tidak menghilangkannya. Di sini Ultimatia pun menanyakan alasan Kamui. Tapi dengan bangganya Kamui malah menjawab kalau aku langsung jatuh cinta pada kekuatan King of Claw yaitu Glycia. Soalnya dia bisa langsung memahami perasaanku. Karena waktu itu kan Glycia sempat mengatakan kalimat seperti ini dan itu memang perasaan yang selama ini Kamui rasakan terhadap dunia itu. Jadi sebelum bisa membalas kebaikannya, Kamui tidak akan pernah menghilangkan bekas luka itu. Ya tentunya Ultimatia mendengar itu semakin dibikin emosi dan juga kelihatan cemburu. Bahkan dia langsung menyiramkan minumannya ke wajah Kamui. Walaupun ya begitu ya, Glycia itu memang sangat kuat dan layak untuk dihormati. Dia paham kenapa Kamui yang seorang maniak pertarungan bisa sangat mengaguminya. Cuma kan Kamui itu anak buah Ultimatia yang juga merupakan anggota Wing Bloodline. Jadi ya mending Kamui gunakan tanda yang sudah dibuatkan Ultimatia supaya nggak menimbulkan masalah nantinya. Atau kalaupun Kamui tidak mau menghapus bekas luka itu, maka setidaknya dia harus menggunakan kalung atau simbol dari Ultimatia. Ya di sini Kamui yang melihat dia mulai ngambek malah semakin menggodanya. Tapi akhirnya dia mau memakai kalung itu dan bahkan sambil mengelus kepala dia pun seperti biasa mengatakan sampai aku bisa membayar hutangku, aku akan menjadi milikmu untuk sementara waktu. Ya intinya di sini mereka itu kayak sepasang kekasih yang lagi melakukan pertengkaran kecil. Bahkan golem yang lagi mengawasi mereka dari kejauhan aja kayak nggak tahan banget untuk melihatnya. Walaupun di keesokan harinya Kamui malah menambah simbol cakar lagi di celananya. Oh ya BTW, Kamui itu bisa dibilang sudah masuk ke dalam anggota Bloodline of Claw. Atau sudah resmi menjadi anak buahnya Glycia. Sekalipun dia masih menjadi anak buahnya Ultimatia. Soalnya cara Glycia merekrut anggotanya itu memang sangat unik seperti itu dan gak harus menjadikan mereka sebagai garis keturunannya. Apalagi Glycia sudah mengizinkan Kamui untuk menggunakan salah satu senjata iblis yang Glycia ciptakan. Dan berikutnya mari kita masuk ke chapter 57-nya yang berjudul Awal yang Baru. Tahun 498 era matahari, di tengah malam saat itu Sekes lagi minum bersama teman-temannya yaitu di salah satu wilayah bernama Garnes. Karena mereka itu baru aja selesai mengirimkan para pengungsi ke pemukiman perbatasan dan itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi ya setelah semua kesibukan itu di sini mereka akhirnya bisa bersantai dan juga sambil minum bersama. Tentunya Leo juga ada di situ walaupun ya dia nggak ikutan minum. Ya sebenarnya mereka itu bisa aja menyewa banyak orang untuk mengerjakan semua tugas-tugas mereka itu. Soalnya kan sebenarnya Sekes itu berasal dari keluarga yang sangat kaya. Oh ya BTW, jadi setelah Leo ditinggal sama Ragna, dia itu sempat kena mental dan sempat tertidur selama 2 minggu. Sedangkan Sekes dan teman-temannya yang selalu menjaga Leo sampai dia terbangun kembali. Nah cuma kan setelah itu Leo jadi makin sadar kalau dirinya memang sangat lemah dan sama sekali belum pantas untuk berada di sisi Ragna. Di sini Leo pun mulai bertanya pada mereka apa yang akan mereka lakukan mulai sekarang. Apakah mereka akan tetap melanjutkan sebagai sang pemburu naga? Lalu Sekes pun menjawab kalau aku berencana akan pulang terlebih dahulu. Sedangkan teman-temannya yang lain kelihatan masih ragu apa yang akan mereka lakukan untuk kedepannya. Setelah itu giliran Sekes yang bertanya pada Leo apa yang akan dia lakukan. Cuma sebelum Leo menjawabnya, ternyata di luar sudah ada banyak pasukan yang sedang mengepung kediaman Sekes itu. Jadi ternyata sebelumnya ada salah satu naga kuat yang datang ke pangkalan militer Garnes dan sempat akan menghancurkan kota itu. Yaitu Santioras yang merupakan peringkat ke-13 Wing Bloodline. Cuma sang atasan memohon padanya dan akhirnya Santioras pun bilang bakal mengampuni nyawa mereka. Tapi dengan syarat mereka harus membunuh semua pengungsi dari Lese. Sekes, Leo dan teman-temannya pun langsung menerobos keluar dan langsung mencari tahu situasinya. Sedangkan di kamp pengungsian, saat itu para militer sudah mulai menjalankan perintah yang diberikan atasan untuk mereka.
Namun di waktu itu juga ada satu orang yang datang dan langsung menebas semua leher militer yang berniat mengeksekusi para pengungsi itu. Dia ini mantan kepala swordsman dari pasukan Silver yang bernama Hugo Robles, atau mas-mas yang sempat muncul di animenya pada saat flashbacknya Shin. Sepertinya di sini dia itu sedang mencari keluarganya yang juga ikutan mengungsi dari Lese. Setelah itu begitu Leo Saikes dan teman-temannya datang, mereka pun mulai melawan para pasukan militer dan mulai ikutan membantai mereka satu persatu. Tak lama setelah itu banyak naga yang mulai muncul yang memang sengaja diciptakan oleh Santi Horas. Jadi Leo dan Hugo yang melawan Santi Horas, sedangkan Saikes dan teman-temannya yang melawan para naga kelas rendah sampai menengah. Ya sebenarnya di sini mereka itu nggak sempat untuk saling berkenalan, cuma Hugo sudah bisa langsung merasakan kalau bocah ini cukup kuat, dan begitu pula dengan Leo pada Hugo. Dan selanjutnya mari kita masuk ke chapter 58-nya cuy. Di sini Leo dan Hugo itu mulai maju untuk menyerang Santi Horas. Sedangkan Santi Horas yang merasa sangat diremehkan langsung menyerang mereka dengan serangan yang dia namai Punching Magic. Sepertinya serangan utama Santi Horas ini memang pukulan bertubi-tubi yang juga punya jangkauan yang cukup luas. Walaupun Hugo bisa menghindari semua serangan itu, sedangkan Leo malah kelihatan enggan untuk menghindarinya dan malah lebih memilih untuk menghalau semua serangan itu. Bahkan dia sempat mengejek Santi Horas dengan mengatakan rendah sekali, "Aku lebih baik melawan peringkat ke-11 atau 12. Santi Horas yang semakin dibuat marah pun semakin melancarkan serangan yang lebih kuat dan juga lebih banyak. Di sini dia juga teringat kalau selama 10 tahun itu dirinya masih aja belum dewasa atau belum menjadi naga tingkat tinggi. Sedangkan Nebelem yang belum lama bergabung aja udah berevolusi sampai sejauh itu. Ya intinya dia ini merasa frustasi dan sangat ingin menjadi dewasa seperti yang lainnya. Bahkan di sini melawan seorang bocah sekecil Leo aja masih kewalahan. Saat itu setelah berhasil menebas semua serangan Santi Horas, Leo pun berhasil mendaratkan serangan yang sangat telak pada tubuh Santi Horas. Cuma di saat mereka berpikir sudah menang, ternyata Santi Horas malah akhirnya bisa bangkit dan berevolusi menjadi naga tingkat tinggi. Tentunya semua kekuatannya juga semakin meningkat, bahkan pukulan kuatnya bisa menjangkau semua area kamp pengungsian itu. Sedangkan bentuk naganya berubah menjadi seperti ini. Di sini lagi-lagi Leo dihadapkan dengan kekuatan yang cukup besar baginya yang membuatnya sampai gemetaran. Cuma kan kali ini dia punya tekad yang sangat kuat untuk melampauinya. Soalnya dulunya Leo itu selalu percaya selama dirinya terus berjalan maju maka dirinya bakal menjadi yang terkuat. Tapi ternyata semua itu salah. Dia menyadari hal itu setelah melihat kekuatan Ragna yang memang ada di level yang sangat berbeda. Ternyata jalan yang sesungguhnya untuk menjadi yang terkuat sama aja dengan tebing terjal yang bahkan menjulang sangat tinggi. Ya intinya Leo itu udah sangat paham kalau masih sangat jauh untuk bisa mencapai kekuatan seperti Ragna. Tapi dia ini udah sangat bertekad untuk bisa mencapai level itu. Di sini setelah mereka kembali beradu serangan, Leo pun akhirnya berhasil mengalahkan Santi Horas dan juga menghancurkan tubuhnya. Cuma Leo juga sangat paham kalau kemenangan ini masih belum ada apa-apanya. Lalu sambil berteriak, dia pun mengatakan kalau aku akan menjadi yang terkuat. Sedangkan Hugo yang Santiago masih sulit percaya kalau dalam waktu yang sangat singkat ternyata Leo bisa berkembang sampai sejauh itu. Namun di saat itu juga, perlahan semua orang di tempat itu mulai jatuh dengan ekspresi yang kelihatan sangat ketakutan dan juga seperti orang yang sedang menahan kegilaan. Ternyata ada salah satu Raja Naga yang hadir di tempat itu, yaitu sang Raja Naga Cakar Gilzea. Karena saking kuatnya jadi semua orang di tempat itu sampai nggak bisa menahan hawa keberadaan Gilzea. Bahkan hanya tinggal Leo yang masih sanggup berdiri di tempat itu. Itu pun dia berusaha mati-matian untuk bisa mempertahankan kewarasannya. Lalu setelah mendekati Leo, Gilzea pun mengatakan, "Diriku yang terhormat inilah yang terkuat. Apa keinginanmu barusan? Coba teriakan sekali lagi." Ya Gilzea ini pengen tahu apakah Leo itu bakalan bisa berkembang. Dan tentu Gilzea bertanya seperti itu karena sudah melihat Leo yang sepertinya memang punya potensi. Dan chapter ini pun diberi judul yaitu Jalan Menuju Yang Terkuat. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.